Halo malam, ada Mbak Heidi ya. Halo, halo malam Ibu Rina. Apa kabar nih teman-teman semua nih? Halo, ada Topper, ada Raka, thank you ya Raka ya, ada Mbak Lisa. Lumayan rame nih kita. Ini teman-teman kabarnya? Boleh tulis di kolom chat coba. Ada sehat semua nggak? Oke. Oke, ada Mas Ilham, sehat. Syukur ya. Ada Mbak Silmi, Mbak Jennifer, Ibu Rina. Iya Bu, pengen banget denger ya soal menghadapi resesi sama nih. Narasumber kita juga udah siap, udah nggak sabar nih untuk bagi-bagi ilmunya nih. Oke, ini kita tunggu yang lain dulu. Mungkin jam 8:05 ya kita mulai. Nah teman-teman nih di sini tuh dari mana aja sih? Kalau boleh ditulis di kolom chat teman-teman. Dari Jakarta kah atau ada dari Bali gitu mungkin? Tuh, halo Kak Irsyad, udah gak sabar ya Kak ya? Kalau Kak Irsyad dari mana nih? Oh, Mas Ilham dari Makassar, lumayan jauh ya Mas. Terima kasih nih udah pada dateng. Mas Irsyad di Bekasi, hujan nggak Mas di sana Mas? Ini untuk teman-teman yang memungkinkan bisa open cam, tolong open cam ya teman-teman ya supaya energinya makin kerasa nih kita. Jadi pembicaranya juga semangat nih untuk sharing-sharingnya. Ya 2 menit lagi kita mulai. Oh iya nih teman-teman yang kalau yang daftar bareng teman-temannya nih, siapa tahu teman-temannya lupa, bisa diinfoin nih ke teman-temannya kalau acaranya udah dibuka nih. Kita bisa join, karena 1 menit lagi akan dimulai nih. Kla masih di jalan ya Kla ya? Oke, udah mulai nih jam 8:05. Nah sebelum acara dimulai, kita mulai dengan doa dulu. Semoga acaranya dilancarkan dari gadget, dari sinyal, dan pembicaranya semua dilancarkan. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Nah, selamat datang ya. Halo, ada Ci nih. Terima kasih nih Ci, udah hadir di sini. Ya, halo malam semuanya, malam Stacy. Malam. Iya. Oke Ci, nah ini selamat datang di acara webinar malam hari ini. Nah, perkenalkan saya Stasya yang akan menjadi moderator nih malam hari ini. Nah, saya adalah Certified Financial Planner dari Rekadana dan juga bergabung dalam komunitas Marvelous Guardian. Nah, Rekadana sendiri itu apa sih? Nah, Rekadana itu adalah perusahaan konsultan keuangan independen yang memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui kelas online seperti ini nih, atau kelas offline, atau video, dan bisa juga konsultasi one-on-one, dan coaching untuk karir, bisnis, dan personal. Nah, kalau Marvelous Guardian sendiri, itu adalah komunitas bisnis keuangan yang dibentuk oleh orang-orang muda dari berbagai background yang berbeda-beda. Ada yang pengusaha, ada yang karyawan, ada ibu-ibu juga bahkan. Nah, tapi kita semua ini memiliki visi yang sama untuk membantu masyarakat terbebas dari cyber generation dan mencapai financial freedom serta berdampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Tentang resesi kan ya, menghadapi resesi dengan tenang nih, seperti slide yang udah kita share. Nah, teman-teman boleh chat deh, kalau teman-teman nih dengar kata resesi itu apa sih yang di perasaan teman-teman gitu. Coba teman-teman boleh tolong di chat. Ada yang misalnya panik kah atau enggak biasa aja gitu, atau ya takut gitu misalnya. Oh, kalau Mas Ilham itu krisis ekonomi ya pikirnya. Kalau Mas Ilham sendiri perasaannya gimana tuh Mas? Dengar kata resesi, krisis ekonomi gitu. Takut kah atau panik? Bawaannya ya takut lah, nggak ada kerjaan. Oh iya iya. Ya kayak Bu Rina ya, takut banyak yang akan kehilangan kerjaan. Iya. Iya sih benar ya, karena udah negatif ya kalau kita dengar krisis ekonomi gitu ya. Nah, di sini nih akan dibahas nih gimana apa sih resesi itu sebenarnya, dan apakah Indonesia terdampak resesi, dan gimana cara kita menghadapinya dengan penuh persiapan dan juga tenang ya. Nah, udah gak sabar nih, narasumbernya juga udah siap. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu Kak Irsyad dan Kak Willy. Nah, Kak Irsyad sendiri adalah seorang Certified Financial Planner yang tergabung dalam Rekadana, dan beliau punya spesialisasi di bidang dan sertifikasi pendampingan UMKM. Sedangkan Kak Willy ini juga Certified Financial Planner dan tergabung dalam Rekadana, dan beliau memiliki spesialisasi di bidang investasi. Oke, tanpa berlama-lama nih kita undang nih Kak Willy dan Kak Irsyad. Silakan Kak. Kak Irsyad, apa kabar Kak Willy? Alhamdulillah sehat. Malam teman-teman sehat semua. Ya? Halo Kak. Halo. Nah, udah siap belum nih Kak untuk bagi-bagi ilmu nih? Kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing ya. Iya, kayak teman-teman kan tadi banyak yang bilang takut gitu Kak. Kita perlu takut nggak sih Kak? Sebenarnya takut sih ya, harusnya enggak ya. Kita persiapan juga penting. Kita iya. Ini tapi kita juga penting mempersiapkan. Oke, bakal dibahas juga di sini gimana sih kita persiapannya ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom chat dan nanti akan dibahas saat Q&A. Oke, silakan waktunya untuk Kak Willy dan Kak Irsyad. Silakan. Oke, thank you Kak Stasya, thank you teman-teman yang udah hadir hari ini. Mungkin kita kan dari tadi kita bicara soal resesi, terus menghadapi resesi. Nah, di sini aku Willy mau bantu teman-teman untuk mungkin lebih simpelnya menjelaskan apa sih itu resesi dan indikator-indikatornya gimana, terus secara makroekonominya gimana. Karena kan ya, apa sih yang mau kita siapin kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapin gitu kan. Nah, simpelnya tuh, apa sih resesi? Resesi itu adalah kondisi ekonomi suatu negara yang terjadi secara makro, yang mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut dibandingkan tahun sebelumnya. Simpelnya, kalau kita pakai bahasa toko, udah 2 periode nih, selama Q1, periode Juni sampai
Maret, terus Q2 periode Maret sampai Juni itu kita mengalami gagal cuan. Jadi selama 2 periode turun nih, penjualan berkurang nih, simpelnya begitu. Nah, kalau ini skalanya resesi itu dialami di suatu negara jadinya. Nah, next. Boleh next slide? Nah, gimana sih tapi kalau suatu negara itu kita menilai mengalami resesi atau mengalami perlambatan ekonomi, nah kita harus lihat dulu dari pendapatan per kapita negaranya atau gross domestic ininya, GDP-nya. Jadi itu GDP itu rumusnya adalah konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah ditambah dengan selisih dari hasil ekspor dan impor. Simpelnya, ini kita kan bukan ujian ya, jadi kalau hafalin rumusnya, ini aku jelasin bahasa simpelnya aja. Simpelnya itu adalah GDP itu didapat dari bagaimana negara itu ekonominya bergerak untuk konsumsi, ekonominya bergerak untuk investasi, ekonominya bergerak untuk pengeluaran pemerintah, dan hasil dari selisih pendapatan negara dari ekspor dan impor. Jadi semakin besar konsumsinya, semakin besar investasi, semakin besar pengeluaran pemerintah, dan semakin besar ekspor impornya, maka akan menghasilkan GDP yang semakin tinggi. Artinya, semakin kuat juga ekonomi negara tersebut. Simpelnya begitu. Oke, boleh next slide. Nah, ini tadi kan kita udah ngomong nih soal GDP, kita bicara soal resesi juga. Nah, ini gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dari 2019 sampai 2022. Di tahun 2019, ini kenapa sih kita tarik dari 2019? Ini dimulai dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Karena ya kita tahu sendiri pandemi ini banyak menggerakkan dunia ya, baik secara ekonomi maupun secara hal-hal lainnya. Di bidang ekonomi, sebelum di tahun 2019 sampai tahun 2020 awal nih, kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di angka sekitar 5,0, masuk ke 4,9, lalu masuk di periode bulan Februari sampai Maret nih, periode di 2020, kita mengalami penurunan di 2,97, lalu turun ke minus. Ini karena kondisi faktor pandemi, di mana ekonomi semua dunia waktu itu lockdown, jadi semuanya berhenti. Alhasil kita jualan juga susah, karena negara yang mau terima produk kita tutup. Kita mau impor juga susah. Jadi banyak yang mau beli pun mahal-mahal gitu. Akhirnya selama di kondisi pandemi itu kita mengalami penurunan sampai di sekitar bulan Maret 2021 atau bulan Mei, kita baru mengalami kenaikan lagi nih. Makanya di bulan Juli itu kita bisa lihat itu di angka 7,07 di periode Julinya. Ini nunjukin apa? Reversal ekonomi. Ekonomi kita balik kuat lagi. Dan selama melewati itu, sesudah dari periode 2021 sampai 2022, itu stabil di angka 5. Dan terakhir di 5,44. Artinya apa? Artinya sebenarnya ekonomi Indonesia bahkan sudah kembali recover ke periode sebelum terjadinya pandemi. Dan bahkan sekarang lebih kuat lagi, sudah lebih tinggi lagi. Nah, boleh next. Gimana sih satu negara itu bisa dinyatakan resesi? Kita mungkin, kalau teman-teman baca atau ngikutin berita-berita ekonomi, ini lagi sering kedengeran kan di beberapa negara Eropa, bahkan yang negara yang cukup kuat seperti Inggris Raya, Great Britain, itu mengalami namanya resesi. Mereka udah ngalamin kesulitan energi. Nah, karena resesi itu tuh dihitung dari 3 hal. Kita bisa lihat satu negara itu terjadi resesi atau enggak sih, itu dinilai dari 3 hal. Salah satu indikatornya, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan yang ketiga adalah ketahanan finansial. Jadi simpelnya begini, rumah lu masih ada listrik atau enggak? Listrik masih nyala. Oke, kalau listrik masih nyala, berarti masih aman. Masih bisa hidup, ibaratnya begitu. Habis itu, masih bisa makan nggak? Kalau masih bisa makan, berarti masih aman. Yang ketiga adalah, duit masih lancar nggak? Simpelnya sih begitu, 3. Nah, kalau di skala negara, ketahanan energi di Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, itu ketahanan energi itu termasuk internet, karena internet kan butuh energi yang besar gitu kan, butuh listrik. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berkaca di Indonesia itu kondisinya seperti apa sih sekarang? Indonesia itu merupakan salah satu negara produsen terbesar batu bara di dunia. Ibaratnya nih, orang-orang lagi butuh energi, kita tuh malah kelebihan energi. Dan cadangan batu bara kita pun merupakan cadangan batu bara terbesar nomor 7 di dunia. Jadi selain kita produksi keluar, kita jualan terus, kita sendiri nge-keep juga, kita sendiri ngejaga juga. Jadi pemerintah tuh manage kecukupan energi itu benar-benar hati-hati banget.
Dan bukannya kita ngomong jelek ya, maksudnya berbahagia dari penderitaan orang ketika orang-orang lagi susah energi, justru kita tuh diuntungkan dari kita menjual komoditas batu bara, salah satu penghasil energi. Nah, yang kedua adalah tahanan pangan di Indonesia itu kita meningkat loh di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Meningkatnya itu mungkin secara poin itu kecil ya kelihatannya ya, tapi sebenarnya poin ini dihitung dari kecukupan pangan Indonesia. Kalau teman-teman boleh tahu, kecukupan pangan Indonesia itu kita ngomong ketahanan pangan. Indonesia itu menghabiskan kurang lebih 30,2 ton. Kalau nggak salah ingat ya di data terakhir statistik BPS, 30,2 ton untuk konsumsi beras. Jadi Indonesia tuh naik sekitar 1 poin ya kali aja. 1 poin kali 30 ton. Itulah cadangan ketahanan pangan di Indonesia. Yang ketiga, ketahanan finansial itu dinilai dari bagaimana sih ketahanan finansial itu dinilai dari bagaimana kapasitas bank, dia masih bisa terima nggak sih? Bank kan kasih kredit, bank kasih pinjamannya balik nggak sih? Nah, di Indonesia itu secara umum, rasio kredit bermasalah atau NPL, non-profit loan, itu berada di angka 3,04. Dengan batas di Bank Indonesia itu 5%. Jadi kalau satu institusi bank, udah sampai 5% nih, nah dia tuh udah kena warning. Nah, tapi secara global di Indonesia, itu kita masih berada di angka 3,04. Artinya itu bisa dibilang kalau dari 100% utangnya dikasih, atau misalnya bank itu melepaskan utang 100 triliun, itu hanya 3% yang nyangkut. Jadi di luar dari situ, semuanya aman. Oke, boleh next. Nah, pertanyaan selanjutnya jadinya tuh begini, Indonesia aman nggak sih sebenarnya dari resesi? Kita tadi udah pemaparannya, makroekonomi itu gimana, penggambaran resesi itu seperti apa, pertanyaan selanjutnya kan pasti kita mikir Indonesia aman nggak sih? Nah, di sini mungkin sedikit informasi aja buat teman-teman. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi dari dimention juga, kita tuh berada di angka 5,1 sampai 5,4, kurang lebih sekitaran itu. Artinya kita sudah kembali recover bahkan lebih tinggi daripada sebelum COVID. Dan konsumsi rumah tangga kita pun meningkat terus loh. Sekitar sekarang tuh udah masuk di angka 53,7 poin. Jadi artinya kalau misalnya bahasa simpelnya nih, teman-teman dapat gaji, contoh 10 juta, dapat pinjaman, dapat bulanan 10 juta nih gajinya, 53%-nya itu sudah dipakai untuk konsumsi. Jadi ekonomi itu udah bergerak. Ekonomi bergerak udah dengan penuh yakinan lah gitu dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ekspor Indonesia pun melanjutkan tren kuat dengan surplus 4,99 US dollar. Kenapa sih tren kuat? Karena sebenarnya ekspor Indonesia itu sudah surplus 29 bulan berturut-turut. 2 tahun. Even di kondisi pandemi, kita tuh surplus loh. Kita tuh masih jualan terus, dan kita masih cuan terus. Biarpun tadi kita lihat kan kita lihat GDP itu dalam kondisi minus, tapi sebenarnya kita tuh secara jualan kita masih oke. Negara itu masih ekspor impornya masih bagus, dan kita masih cuan banyak. Dan FYI juga, kita kalau nggak salah di periode bulan Juni ya, kalau nggak salah ingat di bulan Juni ini, kita tuh sudah melanjutkan tren baik juga dalam pembayaran hutang negara. Jadi kita tuh lagi rajin-rajinnya bayar utang, di mana negara-negara lain lagi utang, kita rajin-rajinnya bayar utang gitu. Dan ekspor impor yang bagus, pertumbuhan ekonomi yang bagus, otomatis tingkat inflasinya juga lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Nah, inflasi Indonesia sekarang lagi besar karena faktornya adalah soal BBM subsidi yang waktu beberapa bulan lalu lumayan banyaklah bisingnya, banyaklah kondisi-kondisi ekonominya. Tapi untuk sekarang sebenarnya tingkat inflasi Indonesia itu masih tergolong rendah. Gimana sih tergolong rendahnya? Dari mana sih kita tahu? Baru di awal minggu ini kan ada konferensi G20, di mana 20 negara terbesar dunia, 20 negara yang menggerakkan ekonomi dunia, itu mengadakan konferensi, salah satu Indonesia. Kalau G20, teman-teman boleh search, itu sebenarnya bahkan skalanya besar banget loh. 80% GDP-nya dunia secara global itu dihasilkan oleh 20 negara tersebut. Indonesia salah satunya. Ya, kita boleh bangga soal itu. Dan di inflasi kita dibandingkan negara-negara G20 itu, negara-negara besar yang lain, kita tuh nomor 6 terendah. Jadi dari 20 negara kita tuh ngelampauin kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 12 negara itu kita berhasil melampaui gitu. Dan di pendapatan negara kita pun, karena tadi kan ekspor impor lancar, terus negara juga banyak kan sekarang kita teman-teman sering dengar juga ada pajak ini, pajak itu, penyesuaian berita pajak, harmonisasi pajak, ini mulai nunjukin recovery di ekonomi Indonesia.
kita sekarang di periode September 2022, kita tuh udah mencapai 87% dari target pendapatan negara. Nah, berapa sih? Misalnya 87% itu sebesar apa? Berapa sih sebenarnya? Gambarannya begini. Tahun lalu, kita tuh di bulan September, kita tuh 619 triliun, kurang lebih. Tahun ini, di periode yang sama, di bulan September, kita tuh udah dapat, negara tuh udah dapat 1.974 triliun. Hampir kali 2. Nah, hasilnya apa? Kan tadi kan teman-teman mungkin kadang suka kesel ya, kayak, oh dipajakin nih, diambil duitnya gitu-gitu. Hasilnya apa pajak itu? Pajak itu menambah devisa negara Indonesia, menambahkan cadangan negara Indonesia, di mana pencadangan negara Indonesia sekarang itu sudah menyentuh angka 130,8 miliar US dollar. Sebesar apa itu? Sebesar biaya 6 bulan negara Indonesia mau bayar hutang, negara Indonesia mau import, kagak jualan apa-apa nih, cuman import aja nih, kita survive 6 bulan. Di mana sebenarnya ekonomi itu dari World Bank skalanya itu 3 bulan, tapi kita bisa survive 6 bulan. Jadi ya bisa dibilang Indonesia tuh cukup firm sekarang. Indonesia aman nggak sih dari resesi? Kita bisa bilang Indonesia itu cukup aman dengan kondisi seperti sekarang. Tapi yang menjadi isu adalah kita nggak pernah tahu kan pergerakan ekonomi global ke depannya. Nggak usah ngomong ekonomi global, kita ngomong diri kita sendiri. Emang kita tahu 1 jam lagi apa yang terjadi? Ya sama, nggak ada yang tahu juga ya dengan ekonomi global. Jadi gimana sih? Perlu nggak sih kita ngadepin ini? Perlu nggak sih kita siapin? Gimana caranya kita siapin? Nah, di sini, ini partai Kak aku persilahkan Kak Irsyad untuk bantu teman-teman untuk sharing, gimana sih cara kita nyiapin dirinya, gimana sih cara kita prepare menghadapi resesi itu? Boleh, silakan Kak Irsyad. Oke, terima kasih Kak Willy. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini ngomongin resesi malam-malam nih jam kritis nih. Agak-agak ngantuk, tapi ngomongannya agak berat. Jadi kita santai aja, kita ngobrol santai-santai ya. Oke. Bagaimana sih kita menghadapi resesi? Dan di Indonesia mungkin nggak sih terjadi resesi? Ada yang ngomong mungkin, ada yang ngomong enggak. Daripada kita meributkan resesi terjadi di Indonesia ya atau tidak, mendingan kita mempersiapkan diri ketika itu datang. Kita siap nggak sih? Kita kuat nggak sih secara keuangan seperti itu? Teman-teman di sini boleh dong di kolom chattingnya boleh melihat gambar ini, melihatnya apa, sesosok apa. Mungkin gambar ini kan apa ya, mungkin ada teman-teman di sini ada yang udah tahu, ada yang belum pernah melihat. Boleh dong sharing-sharing di sini di kolom chatting aja, gambarnya apa sih di sini yang teman-teman lihat. Nggak ada benar dan salah ya. Wanita umur muda, umur yang udah lebih senior, adakah? Ada yang tadi, ada yang ngomong, ada yang melihat wanita tanpa wajah, wah serem banget. Wah Mas Ilham nih agak-agak mistis ya. Terus ada yang melihat, oh wanita cantik, ada yang lagi melihat wanita menghadap ke belakang. Oke, jadi teman-teman di sini ada yang melihat seorang nenek ya saya sebutnya, terus juga ada yang melihat wanita muda yang lagi menghadap belakang. Nggak ada benar dan salah. Jadi melihat gambar ini kita bisa melihat dua sisi seperti itu. Sama kejadian kita melihat suatu kejadian ya, itu misalkan contoh teman-teman dalam seumur hidupnya pasti pernah mengalami kegagalan ya, entah apapun itu. Ada yang melihat, aduh memalukan banget, ada yang merasa ngedrop misalkan waktu sekolah, misalkan dulu waktu saya ujian sekolah gitu nilainya bahasanya dulu apa sih merah, misalkan harus remedial misalkan, aduh malu banget, apalagi bawa nilai ujiannya tuh ke rumah itu langsung saya umpetin itu karena malu kalau ngomong ke orang tua, bukan malu apa, takut narahin. Tapi ada juga yang melihat kegagalan itu pembelajaran, oh ternyata saya ini nilainya jelek ini, saya harus ulang lagi nih, memang nggak ada yang salah dengan saya harus mengulang lagi, pembelajaran. Oh jadi saya tahu nih kesalahan saya di mana, saya harus ulangin lagi, mempelajari lagi, memperbarui lagi cara-caranya seperti itu. Jadi ada yang melihat memalukan, ada yang melihat itu suatu pembelajaran. Sama juga halnya tadi resesi. Resesi tadi Kak Willy sudah menjelaskan
penurunan ekonomi, perlambatan, apapun itu di luar sana. Ada yang wah takutnya sebagai pengusaha, mungkin di sini teman-teman ada yang sebagai pengusaha atau ada yang sebagai karyawan, ada yang takut trauma, takut penurunan income-nya, apapun itu. Tapi ada satu sisi yang melihatnya itu peluang. Peluangnya bagaimana? Nanti saya sharing ya ke teman-teman semua. Nah, yang terakhir, yang menarik banget, melihat barang yang paling lagi ngetren apa sih sekarang? iPhone 14 ya, Kak Willy ya. Jadi iPhone 14 24 kali cicilan, bunga 0%. Wah, itu fasilitas banget nggak sih? Tapi ada loh yang melihat, sebenarnya gue itu belum mampu beli itu, jadi barang itu nyata belum mampu saya miliki gitu. Jadi melihat suatu kejadian itu kita kalau bisa melihatnya nggak hanya negatifnya, tapi kita melihat suatu kejadian itu positifnya apa. Apakah kita perlu ada peluang kah, atau ada pembelajaran kah, atau jangan-jangan ini bukan fasilitas, tapi sebenarnya kita harus memperbaiki diri seperti itu. Oke. Dalam ilmu perencanaan keuangan, kalau yang saya dulu pernah pelajarin di Certified Financial Planner atau CFP itu, mau kejadian apapun, kondisi apapun, mau resesi atau baik-baik saja, yang harus diperbaiki itu kondisi dompet kita, yaitu arus kas bahasanya. Dompet kita tuh harus gimana sih? Harus rapi. Rapinya bagaimana? Ya pastinya inginnya kita punya penghasilan lebih besar dong daripada pengeluaran. Lalu kita juga kalau ada cicilan-cicilan utangnya ya nggak terlalu besar. Berapa sih nggak terlalu besar, dan nanti saya share ya. Tapi di luar sana saya yakin di sini nggak ada lah ya yang langsung karena di luar sana tuh langsung pengennya loncat. Arus kasnya atau dompetnya masih berantakan, masih cicilannya masih sana-sini, masih tinggi, langsung loncat pengennya investasi. Investasinya yang ikut-ikutan lagi. Kalau investasi yang udah ada ilmunya, yang teman-teman di sini mungkin udah pelajarin, mungkin aman ya. Terutama udah arus kasnya udah rapi, manajemen risikonya udah rapi. Nah, di luar sana tuh banyak sering ditemuin tuh, langsung pengen, wah cuan di saham. Sahamnya ikutnya yang dengar-dengar katanya cuannya memberikan sekian %. Terus yang katanya cryptocurrency, wah naiknya nggak tahu ya, kalau cryptocurrency itu hebatnya tuh dia tuh nggak ada batas tinggi dan bawahnya itu. Jadi langsung sekian %, turunnya pun juga luar biasa serem banget gitu. Jadi mereka ikut-ikutan kalau ditemuin di luar sana. Dan saya yakin di sini nggak ada, teman-teman. Jadi dari piramida keuangan ini kita harus rapi dulu nih secara dompet. Lalu manajemen risiko di sini ada yang ngomongin dana darurat dan asuransi, lalu kita baru ke investasi seperti itu. Nah, tadi ngomongin dana darurat sesuai dengan namanya, dana yang kita siapkan pada saat kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti apa sih? Yang paling dekat, yang paling simpel, yang kita semua seluruh dunia nih, yang kita alamin pandemi kemarin. Ada yang sebagai pengusaha income-nya turun, sebagai karyawan ada yang mohon maaf, ada yang sampai kena PHK, ada yang sampai potong gaji, dan sampai ada yang katanya teman-teman di sini ada yang PNS yang katanya aman-aman saja, juga ada loh yang pengurangan income-nya juga, kalau saya pernah baca artikelnya. Nah, kita perlu nih punya dana darurat. Teman-teman di sini ada yang punya sejumlah dana yang 3-6 kali pengeluaran yang nggak diapa-apain di ATM mungkin, atau di deposito, ada nggak teman-teman di sini? Boleh dong sharing di kolom komentar. Saya nggak nyebut angkanya, saya nggak perlu tahu lah angkanya berapa miliar nih teman-teman. Kalau di sini kayak Kak Stasia nggak usah diragukan deh, mungkin ada 5 miliar di ATM-nya. Tapi teman-teman di sini ada nggak di sini yang punya 3 kali sampai 6 kali pengeluarannya, ada nggak? Oh, ada yang bilang ada yang belum, ada yang terus kepake terus. Waduh, ada dana darurat di dompet orang. Waduh, orang gimana ya? Oke, terima kasih. Nah, di sini kalau bisa dana darurat itu 3-6 kali, kalau bisa lagi lebihnya sampai 12 kali pengeluaran. Lalu di sini kita ngomongin keuangan ideal. Keuangan ideal tuh berapa persen sih? Banyak yang suka nanya nih, persentasenya berapa sih idealnya? Idealnya 10% menabung dan investasi.
kondisi pandemi atau kondisi persiapan untuk katanya mau resesi atau kondisi baik-baik saja pun kita harus tetap menabung dan investasi pastinya dong, karena teman-teman di sini punya cita-cita keuangan masa depan ya, baik jangka pendek, menengah, panjang seperti itu. Lalu 10% di sini kita ngomonginnya adalah persiapan untuk proteksi. Proteksi itu apa aja? Yaitu asuransi. Kemudian 30% kalau punya cicilan, ada KPR, ada cicilan yang produktif atau cicilan yang konsumtif boleh, itu kalau digabung 30%, nggak boleh lebih. Lalu 50% ini adalah konsumsi. Ini penting banget konsumsi. Justru saya mengingatkan di sini teman-teman tetap harus konsumsi. Kenapa? Tadi Kak Willy sudah sharing-sharing ke teman-teman semua GDP atau tadi sebutannya gross domestic produknya kita sebagai di Indonesia, penggerak ekonominya kita tuh sebagian besar tuh masih dikonsumsi. Jadi teman-teman sini jangan menahan uangnya juga, tapi kita tetap harus ada remnya ya teman-teman, yaitu kita tetap harus menabung, tetap harus punya asuransi, cicilan juga harus dijaga, dan konsumsinya 50% maksimal, seperti itu. Nah, teman-teman di sini boleh dong sharing, ada yang suka nyatet nggak sih penghasilannya berapa, nggak usah disebutin penghasilannya berapa, ntar saya pengen minjem lagi ke teman-teman semua. Boleh dong teman-teman di sini ada yang suka nyatet nggak sih penghasilannya, oh gaji saya berapa. Teman-teman di sini mungkin ada yang sebagai sales, komisinya kalau udah sampai target, sekian. Sampai keluar negeri, jalan-jalan biasanya kayak gitu ya teman-teman kalau teman-teman sales. Terus honor berapa, bonusnya, THR-nya, mungkin ada yang punya bahasa anak gaul zaman sekarang, side hustle atau hasil usahanya berapa, hasil sewanya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya apartemen atau kos-kosan, atau mungkin kendaraannya disewakan, itu boleh dimasukkan di situ. Oke. Cek dulu sering nyatet tapi sekarang udah lupa terus, nggak apa-apa, ada juga yang sering catat di aplikasi, boleh, siap. Oke, terus catat pengeluarannya nih, pengeluaran wajib bulanan perlu dong kita catat juga, biaya pendidikan anak, SPP-nya ditulis juga, jangan lupa, kalau lupa anaknya nggak sekolah ntar. Terus cicilan, pajaknya PBB, pajak kendaraan setiap tahunnya ditulis juga, menabung jangan lupa yang tadi, terus investasi ada mungkin bayar premi asuransi ditulis juga, jangan lupa yang nongkrong cantik, ngopi cantik nih teman-teman nih, yang saya juga ada tuh di dekat rumah saya ada kafe baru, saya sama istri tadi udah nih kayaknya boleh nih, menarik nih, itu jangan lupa dicatat itu, kalau nggak dicatat bahasanya apa ya, bocor halus tuh teman-teman. Jangan sampai lupa kita catat juga. Tadi ada yang sampai dulu sering nyatet tapi sekarang lupa. Memang itulah. Jangan teman-teman, saya pun kadang-kadang juga lupa. Akhirnya saya caranya saya buat budgeting. Jadi teman-teman di sini biar tahu catatannya, penghasilan saya berapa, nggak cuma berapanya, tapi sumber-sumbernya itu dari mana aja nih. Macam-macam ditulisin semua. Pengeluarannya apa aja. Jadi ketika ada masalah, tahu nih, bocor alusnya tuh di mana? Ternyata saya sering ngopi cantik. Ternyata saya cicilan yang belum saya bayar, mungkin ada yang kelupaan, seperti itu. Atau cicilannya terlalu besar, mungkin juga ada. Jadi ketahuan tuh penyakitnya. Lalu kemudian bagaimana sih cara menganalisa arus kasnya? Kita berharapnya punya penghasilan, pasti dong di harapannya di atas pengeluarannya, harapannya. Teman-teman di sini kayaknya nggak ada di sini deh, kayaknya semua penghasilannya di atas pengeluaran semua ya. Ada nggak di luar sana dulu, ada nggak sih yang kita sering temuin yang gali lubang tutup lubang? Banyak nggak sih kita sering temuin? Bahkan ada yang sampai pinjem, entah itu, saya nggak ngomong kita harus curiga dengan teman sendiri ya. Misalkan ada yang udah jarang konteks segala macam, tahu-tahu, halo Kak Willy, apa kabar? Udah jarang ketemu nih, pasti kawan dong ujung-ujungnya, boleh pinjem uang nggak nih Kak Willy? Kayak gitu. Banyak tuh yang, ya kalau saya sih kenal lagi sering banyak yang membahas ya di Instagram, ternyata banyak yang fenomena seperti itu. Jadi kita ngeceknya arus kas kita gimana sih? Penghasilan, tadi di total penghasilannya
dikurangin total pengeluarannya. Kira-kira masih minus nggak nih? Jangan sampai kita kayak di gambar ini, kondisinya sangat harus ditolong nih. Seperti itu. Jadi kalau di ruangan ini kayaknya nggak ada ya teman-teman di sini yang kondisinya tinggal sisanya 10.000, 20.000. Mungkin jarang kali ya. Mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman semua. Oke. Lalu setelah kita udah atur arus kasnya, dompet kita udah kita atur, kita manajemen nih utangnya, kita manage utang kita. Pertama kita harus hindari nih keputusan-keputusan cicilan utangnya. Lalu kita prioritaskan pelunasan utang yang konsumtif dan menjaga kondisi utang di bawah aset. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita sama-sama tahu dan mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga, ada yang mungkin belum baca, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Bank Indonesia selalu mengupdate bunga acuannya ya. Sekarang bunga acuan selalu dinaikkan karena demi kelancaran ekonomi Indonesia biar stabil seperti itu. Nah, efeknya apa ketika Bank Indonesia itu menaikkan suku bunganya? Pengaruhnya termasuk teman-teman di sini ada yang punya cicilan, termasuk KPR dan cicilan-cicilan yang lainnya. Di situ cicilannya akan semakin besar nantinya setiap bulannya. Saya ngomongnya bebannya akan semakin meningkat nantinya. Jadi kalau bisa hindarinlah keputusan-keputusan untuk mengambil cicilan utang lagi. Karena kedepannya dikhawatirkan makin berat beban teman-teman semua untuk mencicil. Lalu ketika teman-teman di sini kalau ada yang sudah punya cicilan, akan pelunasan utang, terutama utang-utang yang konsumtif dilunasin kalau bisa ya. Lalu menjaga kondisi utang di bawah aset. Nah kalau jangan sampai ya mohon maaf, kalau sampai aset kita nilainya di bawah utang ya amit-amit itu asetnya kita jual pun juga nggak akan bisa nutup utang kondisinya kalau sampai parah seperti itu. Nah kalau bisa kita menjaga kondisi utang kita tuh tetap di bawah aset. Berapa persen? Maksimal tetap 30% kondisi utang kita di bawah aset itu. Oke. Boleh teman-teman di sini kalau mau sambil bertanya, boleh di kolom chat, teman-teman bisa sambil tanya, siapa tahu takutnya nanti lupa ya, mau ngomong apa, lupa gitu. Oke, saya lanjut lagi. Miliki asuransi. Saya nggak tahu kenapa ya kalau ngomongin, saya sebagai diundang ngomongin, ngomongin investasi, wah pesertanya tuh pernah tuh ngalamin sampai sekian ratus orang, sekian puluh orang, tapi ketika ngomongin asuransi, 5 orang, 10 orang. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin kurang menarik atau kalau saya baca-baca juga di sosial media, itu komentarnya negatif. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka mengalami yang trauma ya. Tapi di ilmu financial planning atau perencana keuangan, produk asuransi itu diperlukan. Seperti apa diperlukannya? Kalau dari piramida keuangan ini, miliki asuransi, pertama kita punya kesehatan. Kenapa kita punya kesehatan? Kita belajar dari yang pandemi kemarin yang paling dekat deh. Kondisi krisis kesehatan, kita harus yang namanya persiapan menjaga keuangan dari kalau sampai pengeluaran kita berlebih untuk nyembuhin diri sendiri. Seperti itu. Jangan sampai kita bocor keuangannya nih untuk menyembuhkan diri sendiri, keluarga, amit-amitnya seperti itu. Kita harus memiliki asuransi kesehatan. Minimal BPJS dulu kita teman-teman pastinya punya dong ya BPJS, kita miliki BPJS. Tapi kalau teman-teman di sini dari segi keuangannya lebih, itu boleh tambah asuransi kesehatan swasta. Kemudian asuransi kritis, lalu miliki asuransi jiwa. Jadi piramida asuransinya miliki kesehatan dulu, itu pondasinya, lalu kritis, lalu jiwa. Jadi asuransi dalam perencanaan keuangan itu penting. Kemudian tetap berinvestasi. Sebelum ngomongin investasi, mungkin boleh sharing dong teman-teman investasinya, produk-produk yang teman-teman investasi apa sih banyaknya? Saya nggak usah sebutin angkanya deh teman-teman. Pengen tahu dong produknya yang sering investasi teman-teman apa sih? Boleh dong di kolom chatting, boleh sharing-sharing. Banyaknya ditaruh di mana atau mungkin lagi belajar apa, boleh dong di kolom chatting. Reksadana, oh banyak reksadana. Ada yang saham, oh ada yang investasi leher ke atas, itu apa ya?
Oh, mungkin maksudnya belajar kayak gitu ya. Ada saham, oh ada juga cryptocurrency ada, oh, bibit. Wah, ini nyebut merek ini. Oke, nggak apa-apa. Kita santai aja. Oke, terus kemudian ada LM, logam mulia, boleh, sip. Banyak kan ketika saya ngomong, tanya produk investasinya apa, banyak yang menyebutnya adalah reksadana, saham, ada yang nyebut aplikasi investasinya, segala macam berkaitan dengan produk-produk investasi. Tapi saya tadi hanya baru ketemu satu yang baru saya baca tadi, leher ke atas atau kita belajar pengetahuan, itu penting banget teman-teman. Jadi kita investasi di keahlian dan pengalaman dan network. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah supaya kita dapat cash in di masa depan. Teman-teman tadi ada yang ngomong pengen menambah keahlian, kita menambah pengalaman, kita bergaul dengan siapapun di sini. Saya bisa berteman dengan Kak Stasia di sini, ada Kak Willy, mungkin ada teman-teman di sini bisa add saya juga di Instagram, kita saling berkenalan. Saya menambah network di sini dengan teman-teman. Nantinya siapa tahu ke depannya saya bisa, nggak tahu ya, bisa bekerja sama mungkin, atau saya punya apapun nanti bisa sharing juga teman-teman di sini, atau mungkin teman-teman di sini juga bisa konsepnya ada dampak positif, juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan diharapkan tujuan ke depannya bisa menghasilkan uang masuk nih di masa depannya dalam bentuk apapun ya. Investasi produk keuangan yang tadi teman-teman juga udah sebutin itu penting banget juga. Sarannya teman-teman di sini memiliki investasi-investasi yang resikonya tuh lebih diturunin. Tadi ada yang sebutin saham, mungkin ada yang reksadana, mungkin ada yang reksadana saham juga nih, atau nggak tahu ada yang punya kripto atau enggak. Coba dong resikonya kita manage lagi, kita kurangin, turunin lagi ke yang menengah sama yang rendah. Seperti apa? Seperti tadi ada yang reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran, atau mungkin ada yang logam mulia tadi ada yang disebutin juga untuk supaya nilai mata uangnya tetap aman ya, bahasanya seperti itu. Tapi kembali lagi produk investasi ini ada namanya risiko. Pastinya teman-teman di sini juga udah pernah belajar juga, pernah cari tahu juga, tetap ada resikonya. Resikonya tetap kita bisa manage dengan kondisi seperti ini, kita kontrol itu semua. Kalau bisa kita yang tinggi-tinggi kita turunin seperti itu. Dan jangan lupa dalam kondisi resesi, hampir mau resesi ya bahasanya, dunia saya ngomongnya bukan Indonesia, tapi kondisi dunia ini mau resesi ini tadi, punya keahlian, pengalaman dan network ini nantinya kita punya peluang, nantinya punya kekuatan untuk punya uang lagi, kita bisa masuk nih ke produk-produk keuangan yang harganya lagi murah. Contoh misalkan tadi ada yang suka saham, mungkin porsi sahamnya dikecilin, tapi wah, saham-saham yang biasanya harga Mercy kalau kata Lokehong ya, kalau mungkin teman-teman di sini yang punya investasi saham, sosok Lokehong ini sudah sering teman-teman dengar. Harga Mercy tapi kita belinya harga Innova. Nggak apa-apa ya di sini sebut merek ya. Jadi kita teman-teman di sini bisa masuk di situ dengan harga yang cukup bagus di situ. Jadi walaupun resiko investasi itu kita turunin, tapi teman-teman yang punya saham sebagian kita bisa dapat harga-harga yang lebih murah di situ. Lalu miliki sumber penghasilan lain, atau bahasa anak zaman sekarang sebutannya side hustle, atau sebutannya juga nambah sumber penghasilan baru lah bahasanya gitu. Dari mana? Kita tadi punya keahlian, mungkin di sini punya uang, punya tenaga seperti itu. Nah, keahlian misalkan teman-teman di sini punya keahlian apa? Hobi fotografer misalkan. Carilah event-event yang kira-kira nggak hanya cuman hobi aja, tapi kita cari event-event yang bisa berpenghasilan di situ. Apalagi sekarang kondisi kemarin lagi rame-ramenya pandemi, banyak tuh yang buka toko online, misalkan buka makanan, buka souvenir atau apapun itu, foto produk.
dapat tuh bayaran biasanya di situ. Kemudian ada event-event, apalagi masuk di situ sekarang udah mulai PPKM yang udah mulai dibuka, mungkin ada yang mulai acara-acara menikahnya udah boleh offline, masuk juga tuh di situ. Itu dari keahlian, mungkin teman-teman di sini ada yang punya keahlian bisa masuk untuk tambahin penghasilan tambahan. Lalu punya uang pastinya teman-teman di sini kalau untuk nambah usaha atau penghasilan lain harus punya modal. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang sering ya ditemukan ketika ngomong mau buka usaha nggak mau, tapi ada tapinya. Wah, uangnya harus besar. Pernah ngitung nggak sih uang besar itu berapa? Kita harus tahu nih angkanya berapa. Banyak kok di YouTube itu kita dengar aja yang banyak yang gratis juga. Mereka sharing-sharing uangnya itu ada yang minim kok, ada juga yang kecil juga di situ untuk punya tambahan penghasilan di situ. Lalu selain kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada keahlian, nggak ada punya modal uang, nggak apa-apa juga. Kita bisa sharing dengan tenaga di situ. Oke, nah di sini saya punya kata-kata dari Panji Pragiwaksono. Teman-teman di sini pasti tahu ya, stand up comedian beliau ini. Jadi kita terkadang hanya cukup bertahan ketika dihadapkan masalah hingga masalah itu selesai dengan sendirinya. Jadi bukan kita, maksudnya di sini adalah bukan cukup bertahan itu, bukan kita tidak ngapa-ngapain ya teman-teman. Kita tadi harus punya persiapan. Persiapannya dari apa? Jadi tadi kalau kita ngomongin keuangan, kalau boleh saya summary, dompet kita tuh harus aman, cicilan utangnya juga kita harus aman juga. Tadi persentasenya juga udah saya sharing juga. Lalu tetap menabung, tetap berinvestasi, jangan lupa tetap konsumsi. Belanjalah kanan kiri tetangganya, kalau bisa punya usaha, belanja aja. Walaupun lebih mahal sedikit, nggak usah hitung-hitungan lah. Nggak apa-apa, kita belanja ke teman-teman tanggal kiri kita. Gitu. Jadi kita berusaha untuk bertahan di kondisi yang katanya resesi, tapi kita siap-siap aja ya teman-teman semua. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita kembalikan ke Kak Stasia, moderator. Oke, terima kasih Kak Irsyad dan Kak Willy. Materinya padat banget. Kalau aku sih dapat banyak banget ya. Semoga teman-teman juga dapat banyak. Nah, sebelum mulai masuk ke Q&A, kita akan foto dulu nih. Tolong Kak Margaret ya, diaba-abain. Yang bisa on cam, tolong on cam ya teman-teman. Tolong aba-abanya Kak Margaret. Slide pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Next slide ya. Tetap senyum ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Satu lagi teman-teman ya. Sabar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Margaret. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom chat, atau mau raise hand juga boleh. Nanti langsung tanya aja, mau ke Kak Irsyad atau ke Kak Willy. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Nanti saya yang nanya nih. Oke, dari Kak Jennifer. Oke, halo Kak, mau tanya, di masa resesi ini, apakah kalau kita pindah kantor e-commerce amankah? Ini dijawab oleh Kak siapa nih? Kak Irsyad dulu? Boleh, oke. Silakan Kak. Banyak fenomena ya, perusahaan e-commerce, startup yang banyak mengurangi jumlah karyawan ya. Aman nggak? Kita nggak ada yang tahu kondisi sekarang ini bakal aman dalam arti panjang ya di kita berkarir. Yang penting pertama tadi kalau kita dari segi keuangan kita harus siap tadi, harus kondisi keuangan kita aman, secara dompetnya, secara persiapan manajemen resikonya, lalu sampai investasinya.
Lalu kalau ngomongin karir, ini agak tipis-tipis nggak apa-apa ya. Tingkatin skill, tingkatin network yang tadi sharing juga di situ. Jadi kita bisa menambah ilmunya gitu. Jadi kalau kita ngomongin aman, saya juga nggak tahu, tapi kita tambahin skill, pengalaman seperti itu. Jadi ketika kita bekerja, berkarir itu nggak hanya ngomongin kita hanya tugas kita aja, tapi kita bisa bukan semuanya bisa, tapi kita banyak bisa melakukan apapun. Jadi nggak kalau saya sebagai atasan misalkan sebagai leader di perusahaan, ketika saya punya tim di situ dan beliau ini mau belajar, dikasih tanggung jawab yang besar, dia bisa menerima, bisa bisa kontribusi banyak misalkan kayak gitu. Saya nggak ada alasan untuk saya keluarkan misalkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu Kak, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Ya, jadi mirip sih ya kayak tadi gambar Kak Irsyad itu ya, dari dua sisi koin kita lihatnya. Jadi bukan perusahaannya aja yang kita lihat, tapi diri kita juga ya Kak ya. Kita juga memang harus bisa meningkatkan skill kita. Jadi ya yang mau terima kita kerja juga dengan senang hati itu menerima kita ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rina. Efek apa yang paling cepat ke keluarga kalau resesi ini benar-benar terjadi? Nah, mungkin bisa dijawab dengan singkat oleh Kak Willy. Silakan Kak Willy. Kalau efek paling cepat terjadi, pasti sekarang tuh mungkin udah bisa kelihatan sedikit. Ini untuk menjawab Bu Rina, bisa kelihatan sedikit di beberapa perusahaan mulai melakukan layoff. Otomatis itu ya efek yang paling cepat terjadi, pasti kurangnya ya, ini kondisi yang tidak kita harapkan, tapi pasti kurangnya pendapatan keluarga itu kemungkinan besar terjadi terlebih dahulu. Jadinya ya kayak tadi kayak saya sempat jelasin juga, lebih baik gimana? Lebih baik kalau teman-teman sudah berkeluarga, itu dana darurat itu penting banget untuk kita siapin. Dana darurat, proteksi, perlindungan dari risiko itu penting banget untuk disiapin terlebih dahulu. Jadi apapun yang terjadi, efek apapun itu, kita sebagai kepala keluarga atau kita sebagai breadwinner, istilahnya, pencari nafkah, itu kita ada prepare something untuk keluarga kita. Itu yang paling penting sih. Oke, terima kasih Kak Willy. Ya memang kita harus persiapkan juga dari diri kita ya Kak ya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, iya Bu. Oh, jadi dari Bu Rina. Oh, jadi perlambatan ekonomi di masa resesi ya. Iya, adanya layoff ya dari beberapa perusahaan. Oke, dari Mas Ilham. Apa itu sandwich generation? Apakah itu jelek? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Irsyad, Kak, dengan singkat dan padat. Terima kasih, Kak. Oke, sandwich generation itu banyak yang sharing ya mengenai sandwich generation. Jadi kita kondisi di mana kita di tengah-tengahnya nih, kalau kita ngomongin burger atau sandwich, di situ kita sebagai dagingnya nih, di tengahnya nih, antara roti atas sama roti bawah. Sama kita kondisi sekarang ini, kita harus menghidupi generasi atas kita, yaitu mungkin bisa orang tua, bisa nenek kakek kita, dan kita juga harus menghidupi keluarga inti kita, pasangan, anak, seperti itu. Apakah itu jelek? Banyak yang bilang gini, sandwich generation itu terjadi karena kondisi di mana generasi atasnya tidak mempersiapkan untuk masa pensiunnya. Tapi kalau menurut saya itu saya nggak setuju ya. Kenapa? Bisa jadi apapun kondisi beliau saat itu, kita sebagai anak generasi sekarang ini, kita jangan menyalahkan masa lalu. Tapi kita sadar sekarang, kondisi kita sekarang seperti apa, kita harus move on ke depan. Apa yang harus disiapkan? Kurang lebih mirip yang tadi Kak Willy dan saya sharing, ngobrol dengan teman-teman di sini. Kita mempersiapkan cara apa? Pertama, kita tadi dompet kita, kondisinya kita aman nggak? Kalau kita kondisinya masih kurang, ya kita tambah-tambah penghasilan kita. Kita bisa cerita nih ke keluarga kita, ngobrolin income saya segini loh. Misalnya saya ngomong ke pasangan saya, income saya segini. Ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak ngomong anaknya, ajak ngomong adiknya. Kita bisa bantu nggak nih untuk orang tua kita, seperti itu misalkan.
kita bisa menambah penghasilan lagi nggak nih? Misalnya ajak istri kita, ajak adik kita, ajak kakak kita ajak ngobrol mereka, kita untuk nambah penghasilan, untuk menghidupi mungkin orang tua kita. Kita tetap bisa berbakti ya dengan orang tua. Kita jangan menyalahkan masa lalu, kita harus move on seperti itu. Apakah jelek atau enggak? Menurut saya nggak jelek. Kita harus move on ke depannya seperti itu. Semoga menjawab Kak Ilham. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Semoga menjawab ya Kak Ilham. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Silmi. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari dampak resesi dan bisa survive dari resesi bagi orang yang penghasilannya tidak menentu atau serabutan? Mungkin ini cocoknya dijawab Kak Irsyad lagi ya Kak? Oke, siap. Akan Kak. Untuk menghindari dampak resesi, menarik banget. Jadi, apakah Indonesia akan mengalami resesi atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Tapi berdampak pasti iya. Saya bilang pasti iya. Kenapa ya? Karena kondisi di luar sana, Amerika, Eropa itu mengalami minusnya luar biasa. Dampaknya mungkin akan terasa di Indonesia seperti itu. Nah, untuk meminimalisir mungkin ya bahasanya meminimalisir dampak dari resesi ini bagaimana, terutama untuk pekerjaan yang income-nya nggak menentu ya. Kita bisa menambah penghasilan tetap dengan misalkan di sini misalkan contoh saya sebagai agen properti misalkan. Saya penghasilannya tidak tetap misalkan. Lalu saya juga selain punya agen properti, saya punya keahlian. Keahliannya apa? Keahliannya misalkan tadi fotografer. Lalu misalkan saya punya istri, misalkan saya sudah menikah, punya istri saya misalkan bisa masak, jago masak, misalkan nggak ada salahnya. Saya ajak ngobrol istri saya untuk bisa menjual misalkan dari masakan yang mungkin suka bikin baju misalkan kayak gitu, buka toko online kayak gitu. Sekarang lagi banyak ya toko online yang menjamur dan penghasilannya lumayan di situ. Jadi bahasanya kalau ngomong serabutan kurang enak ya, ngomongnya freelancer lah. Tapi banyak loh sekarang freelancer ini yang punya penghasilannya nggak hanya dari satu sumber, tambah sumber-sumber yang lainnya. Tetap kalau sudah punya penghasilan tadi, kembali lagi dompet kita atur, jangan nyicil-nyicil yang nggak perlu bahasanya ya, yang misalkan kalau iPhone 14 nggak perlu banget ya nggak usah beli. Tapi kalau misalkan iPhone 14 ini tujuannya untuk meningkatkan kerja kita, menambah income kita, nggak ada salahnya seperti itu. Jadi untuk yang teman-teman di sini yang penghasilannya naik turun, freelancer, tambah income-nya, diatur lagi keuangannya seperti itu. Semoga menjawab Kak Silmi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Nah, nggak kerasa itu udah pertanyaan terakhir kita. Nah, terima kasih untuk Kak Irsyad dan Kak Willy untuk ilmunya malam ini. Nah, tapi sebelum kita closing statement nih, ada form yang tolong diisi oleh teman-teman dan tolong cek juga untuk nama dan emailnya. Karena itu nanti akan dipakai untuk kirim sertifikatnya. Jadi namanya harus benar dan emailnya juga. Nanti akan ditulis oleh Kak Mardit di kolom chat, tolong diisi ya teman-teman. Nah, tadi tuh saya udah catat banyak nih Kak. Jadi yang udah saya catat nih, jadi memang Indonesia itu kalau dari kesimpulan Kak Willy aman lah ya, termasuk aman. Jadi kita sebenarnya jangan terlalu panik gitu. Tapi memang tetap harus siap-siap karena kita memang pasti akan terdampak lah ya secara tidak langsung. Nah, kita tetap harus konsumsi karena Indonesia itu hidup dari konsumsi ya kan, dari konsumsi masyarakatnya. Nah, tapi jangan lupa kita harus tetap rapiin dompet kita nih, tetap siapin dana darurat, asuransi, dan tetap berinvestasi. Oke, nah silakan nih Kak Irsyad dan Kak Willy closing statement-nya. Oke, mungkin dari saya, kalau saya tetap tadi jaga keuangannya, tambah penghasilannya kalau misalnya masih kurang, terus cicilan-cicilan juga tetap diatur, tetap asuransi, tetap berinvestasi juga tetap penting, dan jangan lupa tetap berkonsumsi, jajan kanan kirinya, tetangga kanan kirinya, lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Oke. Silakan Kak Willy. Kalau dari aku,
menghadapi resesi selalu nggak usah panik, tenang aja. Dari sisi Indonesia pun, dari sisi pemerintah itu bantu kita kok, tapi di sisi kita pribadi, kita juga harus prepare diri kita sendiri. Jadi, ya ibaratnya kan, kalau kita di pandemi ini bisa dapat opportunity lebih baik, kenapa tidak? Tapi bagaimana sih opportunity itu bisa datang kalau kita nggak prepare diri kita sendiri? Nggak ada salahnya kok prepare lebih, nggak ada salahnya kok manage keuangan kita lebih tight lagi, lebih ketat lagi. Yang penting kita nggak usah panik, kita tetap tenang hadapi resesi, atau kita tetap tenang hadapi, mungkin bukan disebut resesi ya kan, belum terjadi, tapi kita tetap tenang hadapi perubahan-perubahan ekonomi. Gitu. Oke, terima kasih Kak Irsya dan Kak Willy, dan juga teman-teman semua atas kehadirannya malam ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan semoga ilmu dan info-info yang tadi disampaikan oleh narasumber itu juga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan semoga kita tetap tenang dan bisa penuh persiapan. Nah, selamat malam, sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Thank you teman-teman, selamat malam. Semoga bermanfaat. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tante. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama, Stasia. Selamat malam. Malam Tante. Thank you, Per. Thank you, Yohanes. Recording stopped.